Oke. Oke. Nah, kandangnya. Karena kuda kita bos. Oke. Ini gitu produksinya Seekor gitu. kuda itu sebetulnya umur 2 tahun seekor kuda betina itu udah birahi, tapi alangkah lebih bagusnya seekor kuda itu kita kawinkan setelah usia 3 tahun ke atas. Cirinya gini, kalau seandainya kita nggak tahu kuda itu umurnya berapa, kita beli di mana gitu kan. Seekor kuda nanti dia akan tukar gigi atau ganti gigi kan, lepas gigi susu, ganti gigi yang berikutnya di usia 2,5 tahun ke atas. Berarti kita nunggu lah 5 bulan atau 6 bulan habis ganti gigi pertama, berarti umurnya 3 tahun tuh. Nanti dia birahi, pengen kawin baru kita kawinin gitu. Berarti usia bagus buat kuda dikawinkan umur 3 tahun ke atas lah. Sama, jantan betina sama. Kalau jantan rata-rata umur 7 tahun ke atas. Dia kalau jantan kan dia ada taring tuh. Oh, harus Kayak dewasa ya, dulu ya. nanti taringnya udah tumbuh, udah mau patah, bagus tuh usia yang mapan lah buat dikawinkan. Kandang kuda adalah bangunan atau tempat yang digunakan sebagai tempat kuda beraktivitas seperti makan dan tidur. Jenis kandang yang ada di peternakan ini menggunakan jenis kandang tradisional dan semi permanen. Ukuran kandang kuda anakan luasnya 2,5 kali 2,5 meter, sedangkan kuda yang dewasa luasnya 3 kali 3 meter. Alas kandangnya itu sendiri hanya menggunakan alas semen, tidak menggunakan atal ataupun liter. Untuk tempat pakan itu sendiri terbagi dua bagian. Bagian pertama itu untuk pakan hijauan dan bagian kedua untuk pakan konsentrat. Kalau ini manajemen pemberian pakannya itu yaitu dalam waktu pemberian 2 kali dalam 1 hari. Jadi pemberiannya itu diberikan pada pukul 10 pagi dan juga 3 sore. Setelah itu pemberian pakannya, jenis pakannya sendiri adalah ada pakan rumput serta konsentrat. Menurut pendapat Mas Warni 2014, bahan pakan konsentrat relatif rendah serat kasar dan juga mempunyai daya cerna yang tinggi. Jagung merupakan bahan pakan biji-bijian yang mengandung protein, mineral, dan kadar lemak tinggi, serta kandungan jagung bisa menyebabkan kuda memiliki bobot badan yang lebih gemuk. Jadi pemberiannya harus benar-benar seimbang. Bran atau bekadul merupakan pakan pengenyang, penambah rasa, dan mempunyai sifat pencuci perut. Jika rumput di lapangan tidak memadai, dapat disiasati dengan pemberian bran yang dicampur dengan air. Pelet merupakan bahan pakan konsentrat yang mengenyangkan dan baik digunakan jika mempunyai persediaan rumput yang banyak karena umumnya kurang mengandung serat kasar. Jadi untuk pemberian pakan kuda yang bukan pakuan sendiri diberikan 1 gayung bekadul serta 1 gayung pelet. Pemberian air minumnya sendiri ini sekitar 20 liter untuk semua jenis kuda. Jadi untuk pemberian ternak pakan kuda betina sendiri itu terdiri dari 2 gayung pelet, 1 gayung bran dan juga 1 gayung bekadul. Kemudian dicampur dengan air sebanyak 2 gayung langsung diberikan kepada kudanya. Jadi untuk pemberian kuda jantan sendiri untuk persiapan padu kedepannya adalah 2 gayung pelet, 1 gayung bekadul, 1 gayung bran serta 1 gayung jagung. Kuda sendiri diberikan waktu di halaman exercise pada pukul antara pukul 7 sampai dengan setengah 10 pagi sehingga kuda bisa makan rumput liar di halaman penggembalaan sepuasnya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kesehatan ternak. Penyakit yang sering diderita kuda di peternakan ini ialah masuk angin, kesleo, dan patah tulang. Jika kuda mengalami patah tulang, peternak terpaksa memotong kaki kuda tersebut. Hal ini disebabkan karena peternak tersebut tidak sanggup untuk mengobatinya. Selain memberikan obat-obatan kepada kuda yang sakit, peternak juga memberikan vitamin tradisional kepada kuda, seperti gula merah dan air hangat dicampur jahe. Hal ini bertujuan agar ternak tidak mudah terserang penyakit. Selain itu, peternak juga memberikan obat cacing kepada kuda tersebut. Dosis yang diberikan kepada ternak berdasarkan berat badan ternak tersebut. Limbah peternakan adalah seluruh sisa buangan dari usaha kegiatan peternakan, baik berupa limbah cair, limbah padat, maupun berupa gas.
Untuk setiap ekor kuda, rata-rata dapat menghasilkan 0,05 kg feses dan 0,03 kg cairan urin per 0,454 kg berat badan setiap harinya. Atau dapat dikatakan, seekor kuda yang memiliki bobot 454 kg dapat menghasilkan sekitar 22,7 kg feses dan 13,62 kg urin per hari. Dan apabila ditotal seluruhnya, satu ekor kuda dapat menghasilkan sekitar 36 kg limbah per harinya. Jumlah feses kuda yang dihasilkan dipengaruhi oleh pakan yang dikonsumsi, umur, dan juga bobot badan. Jumlah limbah yang dihasilkan menunjukkan bahwa limbah yang dihasilkan dalam satu hari dapat menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan sekitar apabila tidak ditangani dengan baik dan benar. Kotoran ternak sendiri dapat menghasilkan emisi yang dapat merusak lingkungan apabila tidak diolah, terutama emisi yang dapat menimbulkan efek rumah kaca, yang merupakan penyebab terjadinya pemanasan global, yaitu seperti gas karbon dioksida, gas metan, dan juga nitrogen dioksida. Mengapa? Karena gas-gas tersebut dapat membuat perisai yang dapat memerangkap panas sehingga panas bumi yang seharusnya dikeluarkan dari atmosfer bumi malah terpantulkan kembali ke bumi. Selain menyebabkan emisi, besarnya jumlah feses juga dapat menimbulkan bau yang tidak sedap, serangga pembawa penyakit seperti lalat, serta hewan pengerat atau tikus apabila tidak ditangani dengan baik dan benar. Oleh karena itu, sebaiknya feses kuda yang dihasilkan dapat diolah lebih lanjut menjadi suatu produk yang lebih bernilai. Cara umum pengolahan limbah yang banyak dilakukan adalah pembuatan pupuk kompos dan biogas. Nah, untuk pembuatan pupuk, kami akan membagikan bagaimana caranya mengolah kotoran kuda menjadi sebuah pupuk. Yang pertama, siapkan alat dan bahannya. Bahan yang digunakan yaitu bakteri EM4, gula, air, kotoran kuda, sekam, dan juga dedak. Sedangkan untuk alat yang digunakan yaitu ember, karung, dan juga sekop. Adapun tata cara pembuatan pupuk dari kotoran kuda, yaitu yang pertama, menyiapkan larutan yang merupakan hasil campuran antara bakteri EM4, gula, dan air. Semua bahan tersebut harus dibuat tercampur dengan sempurna. Yang kedua, membuat campuran yang tercampur merata antara kotoran kuda, sekam, dan dedak. Dan yang ketiga, menyiram campuran bahan dengan larutan EM4. Dan yang keempat, pencampuran dilakukan secara perlahan-lahan dan merata hingga kandungan air sekitar 30-40%. Kandungan air yang diinginkan kemudian diuji dengan menggenggam bahan. Pencampurannya sempurna ditandai dengan tidak menetesnya air bila bahan digenggam dan akan mekar bila genggaman dilepaskan. Yang kelima, bahan yang telah dicampur kemudian diletakkan di atas tempat yang kering atau dapat juga dimasukkan ke dalam ember atau karung goni. Kemudian dibiarkan selama 4-7 hari. Dan yang keenam, setelah bahan menjadi bokasi, karung goni dapat dibuka. Bokasi ini dijadikan dengan warna hitam, gembur, tidak panas, dan juga tidak berbau. Dalam kondisi tersebut, bokasi telah dapat digunakan sebagai pupuk. Untuk pemeliharaan kukunya dipotong sebulan sekali, dan untuk pemeliharaan bulunya dilakukan secara grooming atau disisir bulunya. Kuda ini dimandikan selama seminggu sekali. Pemeliharaan kuda betina. Kuda betina pada umur 3 tahun sudah bisa dikawinkan, dan kuda betina di sini diperkerjakan selama 3 jam per hari. Dan apabila anak dari kuda betina ini sudah berumur 6 bulan, bisa dipisahkan dari kuda betina. Dan anak dan indukan memerlukan umbaran. Anak perlu berlatih jalan dan lari sampai umur 2 tahun untuk melatih otot dan perkembangan otak pada anak kuda. Sekarang kuda jantan. Kuda jantan
berasal dari keturunan yang unggul dan baik. Untuk dapat melihat kuda jantan unggul dan baik, bisa melihat sertifikat yaitu BRK, Biro Registrasi Kuda. Untuk pemeliharaan induk dan anak, pakan yang dapat diberikan adalah rumput dan kalsium bubuk. Pakan dapat diberikan 3 kali sehari, dan anak kuda juga dapat dimandikan dengan sampo bayi. Perkawinan kuda ini dilakukan saat kuda betina berusia 3 tahun, sedangkan untuk pejantan, di peternakan ini menggunakan pejantan yang berumur 16 tahun, yaitu pejantan yang sudah berpengalaman. Kuda betina pacu yang akan dijadikan induk terlebih dahulu diistirahatkan selama 6 bulan sebelum dikawinkan. Sama halnya dengan kuda betina, pejantan bekas kuda pacu juga harus diistirahatkan selama 6 bulan sebelum dipakai pemajak. Peternak biasanya menambahkan vitamin, pelet, dan padi untuk meningkatkan stamina kuda agar tubuhnya fit kembali. Perkawinan dilakukan 2 hari setelah muncul gejala birahi dan diulang sekali lagi pada 2 hari berikutnya. Siklus birahi pada kuda betina terjadi tiap 21 hari. Adapun tanda-tanda birahi pada kuda betina yaitu daerah sekitar vulva memerah, bengkak dan hangat bila diraba, keluar lendir kental, dan kuda tidak menghindar bila didekati pejantan. Lama bunting kuda yaitu kurang lebih 11 bulan. Untuk mendeteksi apakah kuda bunting atau tidak dengan mendekatkan pejantan sebagai penggoda. Cukup kuda jantan aja yang penggoda, kamu jangan. Hehe, canda ya. Jadi, bila kuda betina bunting, kuda tersebut tidak mau didekati. Bila tidak bunting, kuda tersebut bersedia dikawini. Adapun tanda-tanda kelahiran kuda sudah dekat, yaitu 1. Bentuk perut kendor dan menurun. 2. Ambing mulai membengkak dan zat seperti lilin menetes keluar dari puting. Jika sudah terlihat tanda-tanda seperti di atas, alat kandang dilapisi sekam atau rumput yang tebal dan bersih. Selain itu, adapun kendala-kendala dalam kelahiran kuda, yaitu 1. Keguguran. Keguguran sendiri disebabkan oleh beberapa faktor, yakni karena kuda kelelahan, kuda terserang penyakit, ataupun sang anak mengalami kecacatan di rahim. Yang kedua yaitu posisi induk yang tidak pas karena terlalu dekat dengan dinding yang mengakibatkan kelahiran kuda tidak diketahui oleh peternak. Di peternakan kuda ini, kuda dijual dengan harga 15 juta rupiah per ekor. Salah satu contohnya adalah Junior. Kuda ini masih berumur 10 bulan, dijual dengan harga 15 juta. Namun untuk saat ini, dia belum dipasarkan dikarenakan akan digunakan sebagai pacuan kuda. Kuda-kuda yang ada di peternakan ini merupakan kuda pekerja, di mana biasanya sebagai kuda tunggang maupun kuda pacu. Untuk kuda tunggang, biasanya akan diambil oleh cokang untuk diajak berkeliling, dan hasilnya akan dibagi 2 dengan peternak. Sementara untuk kuda pacu, akan dilatih untuk mengikuti ajang-ajang perlombaan. Di peternakan ini juga memperjualbelikan kuda. Untuk anakan kuda yang berumur 10 bulan dijual dengan harga 15 juta rupiah.